Halo semua, selamat datang di channel terbaru gua. Dan di channel ini gue bakal bahas semua alur cerita dari semua anime terbaru dari season ini ya. Yang banyak anime bagus ya mungkin ya tahun ini. Jadi kita mulai aja dari anime yang pertama ini. Anime pembuka musim ini di 2022 yaitu Leadel no Daichi Night yang mendapatkan adaptasi animenya dari novel dengan judul yang sama. Anime ini diadaptasi oleh studio Maho Film, bergenre adventure, fantasi yang dirilis pada tanggal 5 Januari 2022. Anime ini termasuk anime isekai ya, dan sejak hari ini dibuat, hari Kamis, sudah tayang di episode 2-nya yang akan kita buat selanjutnya. Sinopsis singkat tentang anime ini yaitu Kagami Keina sebagai main karakter atau MC dalam anime ini mengalami kecelakaan, setengah tubuhnya mengalami kelumpuhan. Suatu hari, dikarenakan pemadaman listrik, ia secara tak beruntung meninggal dunia akibat mesin-mesin yang dipakainya mati karena pemadaman listrik ini. Namun sebelum meninggal, dia berpindah ke dunia game online yang ia mainkan. Saat terbangun, Kena berada di dalam game tersebut. Terlebih lagi, 200 tahun di masa depan sejak terakhir kali dia bermain game. Cerita pun dimulai dengan rilisnya episode 1 kemarin, di minggu kemarin tentunya. Scene dibuka dengan memperlihatkan kota yang indah di malam hari, dengan langit yang penuh tabur bintang. Terlihat gemerlapnya kota malam yang maju dengan drone sebagai pengantar paket. Tiba-tiba terlihat seisi kota mengalami pemadaman listrik menyeluruh. Kemudian openingnya pun dimulai. Judul episode 1 ini yaitu penginapan, menara, beruang, dan pesta. Episode dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis berambut pirang dengan kuping elf yang dibangunkan oleh gadis kecil berpakaian matte yang mengatakan bahwa sekarang sudah pagi saatnya bangun. Yang jelas-jelas bahwa gadis elf ini sepertinya Kena. Ia kaget bahwa tubuhnya bisa digerakkan. Berpikir ini seperti mimpi. Ia mencubit pipinya dan merasakan sakit. Kemudian ia melihat cermin dan betapa kagetnya bahwa dirinya berubah menjadi yaitu elf yang ia buat di dalam game Leiden. Kena tersadar apa mungkin ia berada di dalam game. Secara logis itu seperti tidak mungkin. Saat berpikir keras, perutnya pun berbunyi, yang membuatnya menjadi tidak bisa berpikir karena lapar. Kena pun berjalan ke bawah tempat dia menginap. Ternyata di sana sudah disiapkan makanan roti dan semacam sup yang kental oleh ibu yang punya penginapan. Kena melihatkan ekspresi merenung, yang dalam hatinya ia mengatakan bahwa ia senang karena dia akhirnya bisa memakan lagi dengan menggunakan mulutnya. Ibu penginapan bertanya kepada Kena, biasanya makan apa? Ia menjawab hanya memakan cairan infus dan pil. Di sini bisa kita ketahui bahwa di kehidupan aslinya, Kena sudah sangat sekarat sekali, makan pun tak bisa. Setelah makan, Kena melihat tempat ini, terasa familiar seperti penginapan di desa perbatasan. Antara negara putih, Flash Test, dan negara Gruskelo, ia berpikir bahwa desa ini harusnya makmur karena menjadi jalur perdagangan. Tapi ini tempat terlihat sepi, hanya Kena seorang sebagai tamu. Kena bertanya, kenapa tempat ini sepi? Ternyata ini sudah 200 tahun berlalu sejak Flexio berdiri, dan sekarang tempat ini menjadi sangat merosot. Kena kaget kenapa namanya jadi Flash Kela, seperti gabungan antara negara putih dan negara hijau, yang membuatnya bingung seperti bukan game yang ia mainkan. Penginapan menjelaskan bahwa dulu perang tidak pernah berhenti antara 7 negara yang membuat dunia ini hancur. Lalu turunlah seorang dewa yang memilih pemimpin dari salah satu manusia untuk memimpin dan menyatukan semua manusia yang menjadi 3 bagian negara sekarang. Kena mulai sadar bahwa dunia sekarang adalah 200 tahun dari dunia yang ia mainkan waktu di dalam game. Ibu Kena kagum dengan umur elf yang panjang karena Kena pernah kesini di zaman dahulu. Ia mengenalkan dirinya yang bernama Marele dan anak kecil yang membangun Kena tadi bernama Lid sebagai anak paling bungsunya. Dan Kena di sini bernama Kena, sama aja sih, cuma berbeda tulisan saja. Kena ingin menginap di sini. Ia mengeluarkan uang perak yang lumayan banyak dan bertanya, apa ini cukup? Ibu penginapan heran dengan uang sebanyak itu dan menyuruh Kena jangan mengeluarkan uang seperti itu. Kena kaget uang segitu dibilang banyak. Di sini berarti mata uang yang sudah terlalu anjlok dan parah. Sejak terakhir kali Kena pernah ke sini. Yang berarti desa ini dalam krisis parah. Harga sekarang adalah 4 koin untuk bisa menginap 10 hari. Setelah membayar penginapan dan berbincang-bincang, Kena pun kembali ke kamarnya. Kena melihat statusnya sekarang. Di sini terlihat dari namanya, yaitu Kena, C-A-Y-N-A. Level sudah 1100, rasnya elf, gelarnya skill master nomor 3. Terlihat sini seharusnya termasuk karakter isekai yang overpower ya. Kena mengingat Ai yang membantunya, yaitu Kichan. Kichan menjelaskan ada 2 masalah darurat, yaitu 1. Kena terputus dari sistem rumah sakit yang dikarenakan mati lampu tadi, mati listrik. Yang kedua adalah koneksi utama ke sistem ladle terputus juga. Kena bertanya kenapa bisa terputus dan yang menyebabkan adalah pemadaman listrik saat Kena tidur.
Kena berpikir karena pemadaman itu hanya pikiran yang lolos ke dalam game, sedangkan tubuhnya tidak. Kena yang masih shock dengan hal itu tadi memandangi desa yang sepi dengan mata kosong hingga malam tiba yang membuatnya sadar sudah malam dan bergegas menutup jendelanya dengan muka polosnya. Kena berpikir ada player lain juga yang terjebak dan Kena ingin mengumpulkan informasi tentang mereka. Kena mencoba skill magicnya ke lampu dan ternyata berhasil. Ternyata saat melakukan itu, Lid melihat Kena dan bertanya apakah skill magic seperti itu tak berbahaya. Kena mengatakan bahwa akan baik-baik saja karena ini cuma cahaya. Lid ternyata kesini untuk mengantarkan lentera, tapi magic yang dilakukan Kena jauh lebih terang. Lid takut karena ia baru pertama kali melihat orang menggunakan magic atau kemampuan sihir. Lid mengajak Kena untuk makan malam. Tin berpindah ke bawah. Terlihat tempat yang sudah ramai, tidak seperti tadi pagi. Terlihat banyak penduduk yang bergembira dengan minum-minum dan bercanda tawa. Kena kaget dengan siapa yang menyuruhnya makan. Ternyata ia adalah anak tertua dari ibu penginapan, yaitu Luine. Ia hanya dapat membantu waktu malam. Pantas saja tadi pagi dia tidak ada. Kena melanjutkan makannya dengan menghabiskan 6 mangkok makanan. Luine bertanya kenapa Kena datang ke sini. Kena ingin mencari sesuatu yaitu menara perak. Mendengarkan namanya, mereka semua kaget karena tempat itu sangat berbahaya dan menyuruh Kena jangan pernah ke sana. Luina menjelaskan bahwa di sana terdapat penyihir cincin perak yang seram yang tinggal di sana. Kena mendengar itu langsung malu dan berlari ke kamarnya. Ternyata penyihir itu adalah dirinya sendiri di dalam game, termasuk sejarah kelamnya saat menginjak-injak pemain lainnya. Menyadari jikalau sejarah kelamnya masih ada, berarti masih ada pemain lainnya yang mungkin ada di sini. Kena berencana ke menara itu esok hari. Terdapat slide gambar yang menjelaskan bahwa umur Kena yaitu 317 tahun. Saja itu umur di dalam game ini ya. Saat Kena sedang tidur, ada dua pria yang masuk ke kamarnya melewati jendela. Mereka ingin merampok uang Kena, tapi Kena memiliki skill anti pencabul dari gelang yang memanggil spirit petir, seperti serigala petir yang membuat perampok itu lari dan kesetrum. Pagi pun telah tiba. Kena mempersiapkan dirinya untuk ke menara tersebut. Saat Kena melihat keluar jendela dengan mata elangnya, dia bisa melihat tower yang dicarinya. Dan Kena sangat berbahaya. Ibu penginapan mengingatkan Kena dengan keyakinan untuk ke sana, tetapi Kena yakin karena penyihir itu juga dia sendiri. Kena berjalan ke dalam hutan dan memeriksa sekeliling. Karena tidak ada orang, dia mengaktifkan cincin dengan membaca mantranya. Kena heran dengan efek yang terjadi karena terlalu berlebihan, membuat Kena langsung berteleportasi ke dalam menara tertinggi tersebut. Kena yang berhasil masuk mengeluh dengan kata sandinya yang terlalu alay. Kena pergi ke tempat tertinggi yaitu seperti singgasananya. Terdapat sebuah tembok yang bisa berbicara dan mengeluh dengan Kena kenapa ia menelantarkan dirinya selama 200 tahun lamanya. Tanya apa ada yang lulus ujian saat dia tidak ada selama 200 tahun dan ternyata tidak ada satu orang pun yang berhasil menginjakkan kaki hingga ke lantai atas ini. Penjaga menara ini mengatakan bahwa 60 tahun yang lalu ada Scargo yang menghubungi Kena, tapi Kena malah mengabaikan panggilannya. Penjaga menara mengingatkan Scargo datang, tapi Kena sama sekali tidak tahu siapa itu Scargo. Penjaga menara mengatai Kena bahwa ia sudah pikun ya nenek tua, karena di sini umur Kena sudah 317 tahun. Karena perkataannya, Kena marah dengan mengeluarkan tongkat sihirnya yang membuat tembok penjaga ketakutan dan meminta maaf. Ya legendanya lumayan lucu lah lumayan. Penjaga menara menjelaskan bahwa Scargo itu adalah putra Kena. Kena yang baru tahu akan hal itu kaget bukan main, bahwa dia punya seorang putra di dalam game ini. Kena yang tahu hal itu mulai berpikir keras dan mengingat-ingat siapa Scargo sebenarnya. Ternyata Scargo adalah sistem asuh yang dibuat Kena yang intinya membuat NPC-nya sendiri, yaitu Scargo, seorang elf dan pendeta. Kemudian ia juga mengingat bahwa ia membuat seorang putri dan putra keduanya. Putra keduanya adalah seorang dwarf, sudah terlihat seperti kakek-kakek tua. Kena yang mengingat tersebut bertanya apakah mereka baik-baik. Semoga di episode kedepannya Kena dapat bertemu dengan anak-anaknya dan apa yang akan terjadi selanjutnya ya. Kena membuka sebuah kunci dengan cincinnya. Ternyata itu seperti tempat penyimpanan. Dan ia berpikir untuk mengambil item apa saja yang menurutnya penting. Sebelum pergi, Kena memberikan magic point kembali kepada penjaga gerbang. Karena terlihat penjaga gerbang hampir kekeringan kehabisan magic point. Penjaga menara meminta sedikit kepada Kena, yaitu penjaga menara meminta agar Kena memeriksa menara-menara yang lain karena banyak menara yang sudah terputus kontak olehnya dan menyuruh Kena memeriksa mereka satu persatu. Kena pun mengiyakan karena itu juga tanggung jawabnya. Hari pun sudah sore. Kena lupa meninggalkan tandanya di desa yang membuatnya bisa untuk langsung berteleportasi ke sana. Karena ia lupa, jadi ia terpaksa harus berlari dari menara untuk sampai ke desa kembali. Kena kelelahan walaupun lari menggunakan sihir karena dia juga jarang olahraga.
dan membuat tubuhnya jadi lemah. Saat sedang istirahat, ia mendengar suara seorang laki-laki yang diserang oleh seekor beruang. Kena berlari untuk membantu pria malang tersebut. Tentu saja dengan sekali tendangan membuat beruang itu langsung mental jauh dan kalah dalam sekali hantaman. Ternyata pria malang itu juga dari desanya. Setelah menyelamatkan pria itu, Kena memperkenalkan dirinya dan tidak usah memanggilnya Nona. Dan laki-laki ini juga bernama Luthor. Ia mengucapkan sangat berterima kasih kepada Kena karena telah menyelamatkan nyawanya. Akhirnya Kena sampai ke desa saat malam dan membawa beruang tersebut sebagai oleh-oleh yang membuat seisi desa dapat berpesta pora dengan makan beruang tersebut. Kagum dengan kekuatan Kena yang sungguh mengejutkan. Dengan sekejap, membuat Kena jadi terkenal di desa tersebut. Dia menawarkan anggur kepada Kena karena di sini umurnya sudah 300 tahun lebih, yang membuat penduduk heran karena ia belum pernah meminum anggur sama sekali. Kena yang semasa hidupnya masih kecil jelas belum pernah meminum alkohol. Kena yang meminum alkohol pertamanya membuatnya langsung mabuk berat dalam tegukan pertama. Episode pun berakhir. Di episode ini tidak ada cuplikan untuk episode selanjutnya, jadi kita nggak tahu sama sekali. Tapi tenang aja, gua upload ini episode selanjutnya sudah ada ya. Jadi langsung kita buat aja episode selanjutnya. Gas, sekian, terima kasih. Bye bye.